Oke, kita akan mereview ya, ngerosting tong sampah. Nah, ini dia tong sampahnya. Ada sampah organik ya, sayur, buah daun, sisa makanan ya. Ini oke dah. Warnanya hijau juga pas. Ini sampah non organik, plastik, botol, kaca, kaleng, besi. Ini juga oke deh, biru. Sampah B3, baterai, cairan pembersih, lampu bekas, elektronik ya. Ini merah, cocok lah melambangkan yang memang agak berat gitu kan. Untuk sampah residu ya, ini ada pembalut, rokok bayi, bekas putung rokok, kardus rokok dan lain-lain. Masalahnya nih, popok bayi ini kan ada di kantor ya, bukan ada di puskesmas atau apa gitu kan. Ini di kantor, kenapa ada popok bayi gitu. Popok bayi itu kan ya jarang lah gitu ya. Terus juga eh, pembalut gitu ya, kayaknya ya oke deh kalau pembalut masih make sense lah. Kalau popok bayi kayaknya kalau di kantor kayaknya kurang apa sih ya, familiar atau lumrah gitu loh. Kalau popok bayi itu ya kalau misalnya ya kayak kain gitu ya, atau mungkin kayak eh, bahan sekali pakai gitu ya, mungkin oke deh. Terus juga kenapa harus rokok gitu. Padahal kan ya apalagi misalnya lingkungan kita itu bebas asap rokok misalnya, jadi kayak kurang pas gitu. Dan itu ada kardus rokok gitu. Ya kenapa nggak kardus aja gitu, nggak usah di spesifik rokok misalnya, jadi begitu ya. Oke gitu ya. Eh, Warnanya udah pas gitu ya, cuman yang itu tadi gitu. Kita pindah ruangan. Kan biasanya kalau di kantor itu sampahnya apa sih? Misalnya ya strapless gitu loh. Terus misalnya HVS misalnya, ataupun juga mungkin eh, barang-barang seperti map gitu ya. Ya pokoknya, atau bahan apa? Elektronik gitu ya. Mouse rusak, keyboard rusak gitu. Jadi kenapa harus yang istilahnya kok ini ya, kayak popok terus pembalut gitu, maksud saya yang lumrah deh gitu loh, yang memang ada di mana nih tempatnya nih gitu. Misalnya kalau memang di rumah sakit oke gitu ya, atau perban gitu apa segala macam gitu. Tapi kalau di kantor misalnya gitu ya, yang memang dimana dominan gitu loh. Jadi dalam kita memanajemen hospitality di organisasi kita gitu ya, kita juga harus perhatikan terkait dengan ini, biasanya sampah mana sih yang paling dominan di organisasi kita gitu. Oh, organisasi kita itu lebih dominan dari adanya mungkin gitu ya, seperti kalau di pasar ya, itu kayak sayur-sayuran gitu ya, atau bungkus plastik dari pengepakan, nah itu oke gitu. Jadi memang ketika ada pegawai atau masyarakat atau siapapun yang mobilitasnya di situ, mereka itu dalam memilah gitu ya sampahnya itu, oh ini yang memang saya lagi mau buang nih, oh di sini ya gitu loh. Kadang kita tuh agak kesulitan gitu ya, khususnya untuk masyarakat awam yang mana dalam artikulasi gitu ya terkait dengan ini apa namanya, sampah yang residu atau sampah yang non apa namanya, biologi gitu ya, atau apa sih namanya, organik gitu ya, atau anorganik gitu ya. Jadi
seperti itu gitu. Jadi bagaimana ya kita bisa memperjelas itu ya indikator ataupun juga yang menjadi bagian dari misalnya organik, anorganik gitu ya, atau yang residu tadi atau elektronik tadi itu dengan jelas gitu supaya mereka nanti oh iya ini saya lagi mau buang terkait dengan misalnya yang rusak gitu ya, mouse yang rusak, oh ini berarti elektronik gitu ya. Nah, tapi ini plastik juga nih. Oh, ini plastik tuh berarti apa namanya anorganik atau residues gitu ya. Jadi pokoknya disesuaikan gitu loh di tempat yang memang nantinya sampah tadi atau tempat sampah tadi itu diperuntukkan gitu supaya apa namanya jelas gitu ya di mana nih gitu loh yang lebih sesuai. Jadi seperti itu gitu ya supaya nantinya mereka pun juga apalagi masyarakat umum gitu ya itu teredukasi juga gitu. Oh, ini sampah terkait dengan yang bisa didaur ulang gitu loh. Oh, ini sampah yang memang mungkin bahan kimia yang mungkin agak berbahaya gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh. Misalnya kalau apa namanya lingkungan kita itu ada di rumah sakit atau di industri gitu ya. Nah, kita bisa jabarkan barang-barang kembali lagi yang memang mayoritas itu dipergunakan di tempat tersebut gitu. Tapi kalau misalnya di perkantoran ini kan jarang gitu ya, misalnya ada apa namanya yang membawa bayi misalnya atau di mana jarang juga lah atau di mana ya mungkin kita yang lebih dominan deh gitu. Jadi mungkin kita bisa koordinasi nih dengan teman-teman planning gitu ya, apa sih sampah yang banyak di sini gitu, apa sih yang memang apa namanya pada saat pengelompokan gitu ya ditemukan di mana nantinya di situ disusun gitu supaya nanti mereka nggak kebingungan kayak begitu. Apa namanya dalam menempatkan tidak hanya dari pegawai tapi juga bagaimana terkait dengan fasilitas fasum ya itu juga perlu kita sesuaikan gitu, supaya nantinya ya itu bisa manajemen itu secara profesional. Oke, mungkin itu aja ya sedikit mungkin bisa dibilang menambah insight kita untuk kali ini. Terima kasih ya, sampai jumpa kembali.